Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Seperti biasa, ya rutinitasnya ya mengasah. Tapi mengasahnya ya standar-standar aja. Nah, yang dibutuhkan oleh kebutuhan seorang penyembelih. Nah, kali ini saya akan mengasah di batu halus. Ini pisau biasa ya. Kalau orang bilang mah pisau dapur lah ya. Pisau dapur ini stainless steel, ya cukup bagus ini ya, cukup bagus. Kita ini sudah di flatten matanya di batu yang kasar, jadi saya tinggal ke batu yang halus. Oke, langsung saja. Ini batunya halus, jadi ini batu alam. Jadi tidak ada gridnya ya. Jadi estimasi berapa nih bang? Saya kurang tahu. Yang penting ini di tangan ini halus dan batunya keras banget. Oke, langsung kita coba aja. Nah, kalau di batu yang halus tidak ada penekanan ya, tidak ada penekanan. Batu halus tidak ada penekanan. Saya nggak lama-lama ya, sebentar saja. Ini hanya contoh saja, hanya contoh. Jadi kenapa nih di batu halus, tujuannya untuk apa? Ya tujuannya untuk menghilangkan bur atau baret-baret di mata pisau setelah kita ngasah di batu yang kasar. Nih misalkan di batu yang kasar nih, ini batu kasar. Setelah kita ngasah di batu kasar itu kan masih ada baret-baretnya. Nah, fungsinya di batu yang halus itu adalah untuk supaya dia berkurang kasarnya dan dia jadi halus ya. Dan itu tajamnya jadi terbuka, jadi halus, jadi tidak kasar matanya. Oke, ini cukup dulu. Kita asahnya cukup. Kita lap. Terus kita stropping. Stroppingnya pakai kulit aja. Bisa pakai kulit sapi atau bisa pakai kulit kuda ya. Saya pakai kulit sapi aja. Kulit sapinya nggak keras ya, ini kulit sapinya nggak keras. Kalau yang keras tuh biasanya matanya suka agak baret atau nggak enak lah kalau kekerasan. Jadi ini pakai yang kulit sapi atau kulit kuda bisa. Ini bolak-balik ya, ini ada kulit juga, ini ada kulit. Nah ini kulit domba, ini yang halusnya. Nah ini yang kasarnya yang kulit sapi. Nah, kita ini dulu stropping. Lalu kita jajal di standar saja ya, standar. Nah, ini sudah lumayan. Jangan dicoba di sini ya, sekali lagi ini hanya coba kayak ngetes biasa aja. Jadi nggak ada tuh tukang jagal yang bawa ginian di lapangan ya. Jadi cukup pakai ini saja ya sebagai
alat ukur ya. Jadi ini ditebas gitu ya, ditebas apakah ini tajam. Nah, kalau ditebas dia sudah lancar, berarti dia insya Allah sudah tajam. Tapi kalau mau bagus lagi, sering-sering ngasah di yang halus ya. Jadi kalau dia sering ngasah di yang halus, itu matanya lama-lama jadi ya, matanya lama-lama jadi. Semakin diasah semakin tajam, kecuali sering diasah tapi nggak tajam-tajam ya. Banyak faktor, apakah dia pisau ini tidak cocok di batunya atau bahannya ini kurang bagus gitu. Jadinya kalau nggak tajam-tajam atau tajamnya tuh biasa aja ya, kemungkinan dari batunya yang kurang cocok. Bukan nggak bagus batunya, tapi batunya yang kurang cocok ke pisaunya, atau pisaunya bahannya kurang bagus gitu ya. Nah, semakin Anda sering ngasah di batu yang halus ya, wow, itu tajamnya tajam silet. Jadi matanya akan benar-benar dia terbentuk, matanya akan benar-benar terbentuk. Jadi ngasah itu, saya ulang-ulangin lagi, ngasah itu tidak mungkin sekali. Jadi setiap Anda ada waktu Anda ngasah, ada waktu Anda ngasah di yang halus saja. Ketika matanya sudah dibentuk di batu yang kasar ya, matanya sudah dipresisi di batu yang kasar, sudah ketemu matanya baru di sini. Nah di sini tuh harus lebih sering, karena buat menghilangkan baret-baret ya, buat menghilangkan baret-baret di mata bilahnya. Jadi mesti sering, lama-lama dia sudah, mata baretnya lama-lama hilang dan ketajamannya luar binasa. Mantap pokoknya. Nah ya, ini kita stropping ya, kita stropping lagi, stropping. Nah, pisau yang kecil ini 20 cm ya. 20 cm ini biasanya cocoknya untuk teknik tarik ya, teknik tarik. Tapi pisau yang 25 cm juga biasanya kalau di RPH yang ada standar, sudah ada standar dia ini ya apa? Pakainya 25, pakai 25 cm. Nah, seperti ini. Nah, ini paling aman segini ya. 25. Kalau buat teknik tarik, dia masih lumayan lah, masih enak gitu ya dibanding yang 30 cm buat tarik. Nah kalau ini sebetulnya lebih enak buat tarik ya, buat teknik tarik ini sebetulnya lebih enak. Ini tenaganya lebih dapat ya, tenaganya lebih dapat di pisau kecil. Tapi sekali lagi, kalau masih pemula jangan ngikutin orang-orang Turki, jangan ngikutin jagal-jagal yang sudah profesional pakai pisau kecil ya. Jadi sesuaikan dulu, mendingan pakai pisau yang panjang dulu biar minim kesalahan ya. Kalau pisau panjang kan lebih enak. Kalau pisau kecil tuh agak ribet sebetulnya, kalau yang jam terbangnya belum banyak. Oke, silahkan pakai pisau yang panjang dulu, minimal 25 cm ya untuk sapi ya, minimal 25 cm untuk tarik nih, atau untuk dorong gini, atau untuk tarik ya. Jadi kalau buat pemula jangan coba-coba pakai pisau pendek dulu ya. Jangan ngikutin, jangan sok menjadi apa sih namanya, pakai pisau pendek itu kelihatan itu hebat gitu. Jangan. Yang kita cari adalah sahnya di penyembelihan ya. Jadi pisaunya itu tajam dan sesuai syariat gitu. Jadi secepat mungkin, jadi nggak digodot-godot gitu ya. Jadi kalau yang kecil ini agak riskan bagi pemula ya, bagi pemula agak riskan. Tapi ini paling enak kalau dia sudah biasa, ini enak banget ya. Tinggal tarik aja nih, stabil. Dan 25 ini 25 cm juga enak. Oke, itu saja ya, dicoba-coba. Seringlah berlatih mengasah. Jadi semua tidak ada yang didapat secara instan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.